Ini rapat saja itu namanya Bang Il. Masyarakat sudah menggigil, sudah banyak kena ispa, sudah banyak kena malaria. Ini kan aneh namanya ini. Astagfirullahaladzim namanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali hadir Ngopi Toat, ngobrol pintar bareng Toat di Papali Coffee. Hari ini kita membahas sebuah nestapa, sebuah derita yang berkepanjangan. Kita tahu sama tahu 25 Februari pagi Pasaman Barat dan Pasaman diguncang gempa bumi. Dampaknya sangat luar biasa. Ribuan masyarakat korban gempa mengungsi. Ribuan masyarakat korban gempa Kajai, Timbu Abu, Malampah tidur di tenda-tenda darurat. Saat gempa telah tanggap darurat, semuanya runtuh. Tapi satu yang tidak runtuh, yang berdiri kokoh, solidaritas. Bantuan mengalir deras ke daerah bencana. Tapi setelah tanggap darurat dicabut, asa masyarakat korban gempa di sana untuk mendapatkan hunian tetap habis lebaran pun mereka masih tidur di tenda-tenda di daerah korban bencana tersebut. Hari ini saya bersama seorang relawan aktivis yang sangat peduli terkait kondisi bencana dan korban bencana, termasuk yang sangat aktif untuk melakukan recovery, Bang Ilham Sahmirman. Selamat sore Bang Ilham. Selamat sore Bung Toai. Sehat Bang Ilham? Alhamdulillahirabbil alamin. Bang Ilham Sahmirman selain alumni dari Fakultas Teknik Universitas Andalas, juga founder dari Ranah Rantau Circle. Beliau sehari setelah gempa sudah hadir di lokasi bencana, sampai hari ini terus menjalin komunikasi, bahkan berinisiasi untuk menggalang pembangunan hunian sementara, dan juga ikut andil dalam melakukan pendataan terhadap bencana. Namun apa daya bagi Bang Ilham, kondisinya tidak dalam persoalan kerelawan dan kemauan untuk melepaskan masyarakat korban gempa dari tinggal di tenda-tenda. Bang Ilham, sore ini kita akan bahas bagaimana Bang Ilham ketika dalam saat kondisi bencana dan sampai hari ini, apa yang sebenarnya terjadi Bang Ilham. Baik, terima kasih Bung Toai. Sudah diundang di acara yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan introspeksi, evaluasi, sekaligus juga bahan bagaimana kita melangkah ke depan. Persis dikatakan Bung Toai tadi, H+1 setelah gempa kami langsung menuju ke lokasi. Sebenarnya sore itu juga, cuma karena waktu itu kita akan mengadakan penggalangan dengan teman-teman dari Jakarta, akhirnya kita coba undur sehari. Pas kami waktu itu berangkat berbarengan dengan rombongan Pak Wakil Gubernur, ketemu di Simpang 4 dan juga di rombongan Wali Kota Padang Pariaman. Sedemikian cepatnya kami hadir waktu itu karena kita merasa ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana melihat kondisi masyarakat saudara kita yang terkena gempa. Alhamdulillah, pertama kami sampai ke situ sekitar jam 2 siang. Rombongan sudah penuh sekali waktu itu. Kantor Bupati Pasaman Barat bergantian gelombang sumbangan datang dari wakil gubernur, kemudian dari Bupati
Padang Pariaman, Darmasraya, wali kota Padang Pariaman, terus berhari-hari demikian. Itu yang dikatakan tadi bahwa luar biasa rasa persaudaraan kita. Hampir semua komponen masyarakat, dari yang pemerintah daerah, pusat, daerah, sampai juga segenap kelompok masyarakat. Ada ikatan alumni, ada grup-grup motor, semuanya berkontribusi untuk membantu sanak kita yang ada di Pasaman Barat. Alhamdulillah waktu itu. Nah, cuman dalam perjalanannya kami melihat saat itu juga, setelah kita langsung ke lokasi di Kajai, waktu itu sebelum kita ke lokasi Bung Toae, itu informasi sangat bagalau. Dikatakan harus pakai mobil 4 gardan, ya. Tidak boleh sembarangan, pokoknya sedemikian menggemaskan seakan-akan gitu. Tapi alhamdulillah kita dibantu oleh masyarakat setempat, langsung kita datangin lokasi. Memang padat, tapi tidak seperti dibayangkan. Enggak juga perlu harus pakai double gardan. Artinya apa? Kondisi hari itu sangat bagalau, informasi banyak yang tidak sahih. Tapi alhamdulillah kita bisa mendekati lapangan dan kita mendapatkan informasi langsung bagaimana kondisi. Waktu itu kami dengan beberapa teman langsung melihat kondisi kebutuhan hari itu, bahwa untuk kebutuhan pokok, apakah makanan, minuman, sandang pangan lah, relatif tanda kutip waktu itu ya, kita masih melihat bahwa tidak terlalu bermasalah. Tapi inilah kita waktu itu bahwa ada kesempatan kita untuk mempercepat bagaimana supaya gempa yang sebenarnya ini mengancam jiwa, tapi sudah dibantu oleh berbagai komponen masyarakat bisa segera kita coba kembalikan kepada kondisi. Ya, demikian kita sama ketahui, akhirnya Pemkab kita fokus ke Pasaman Barat, tidak memperpanjang masa tanggap darurat karena dia merasa sudah mampu dengan kondisinya, apapun masalah yang lain. Sehingganya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ya, status bencana itu kan status bencana kabupaten. Dalam hal itu bupatinya terlalu cepat mengambil tindakan dan mengatakan ini status bencana kabupaten. Ya. Walaupun dua daerah itu beda itu, Malampah dan Kajai itu beda kabupaten, tapi masing-masing bupati akhirnya menetapkan status bencana kabupaten. Nah, setelah berjalan itu, setelah donasi berjibun-jibun banyaknya, mulai dari ketua DPR RI sampai ke nagari-nagari di Sumatera Barat ini menggalang donasi, bahkan ada juga yang mengatakan lokasi bencana seakan-akan menjadi wisata bencana. Nah, tapi faktanya hari ini ketika keinginan masyarakat untuk membangun hunian tetap itu yang jelas sangat diinginkan, dibiarkan mengambang, dibiarkan terjadi konflik pendataan. Ini persoalannya kan yang teraniaya rakyat korban gempa bumi itu juga. Persis. Jadi waktu itu kita sangat kagum dengan bupati, dengan pemerintah daerah lah, dengan heroik sekali mengatakan bisa menangani sehingga tidak diperpanjang. Itu kita kagum, sehingga waktu itu kita optimis untuk menjadikan penanganan gempa Pasaman ini sebagai percontohan, karena demikian semangat berbaginya, demikian dukungan berbagai komponen, dan demikian juga masyarakatnya pun demikian optimis. Kita berharap demikian. Ternyata tidak seindah dibayangkan. Jadi waktu itu kita pas 1 bulan kita coba evaluasi, mulai terlihat Bung Toae, mulai terlihat ada beberapa kelemahan koordinasi, ada kondisi yang memang mulai kita lihat nih perlu diingatkan. Oleh karena itu kita waktu itu kerjasama dengan Pusat Studi Bencana UNAN dengan jurusan Teknik Sipil UNAN, kita mengadakan webinar waktu itu ya, 1 bulan FGD, termasuk Bung Toae kita minta waktu itu sebagai pembicara. Kira-kira apa yang terjadi? Seberapa tanggap kita hari itu 1 bulan setelah gempa? Sudah mulai ada sinyalemen bahwa ada keterlambatan, ada upaya yang harus diterobos, tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena dalam hal ini peran swasta, NGO atau siapapun tentu sebagai penambah istilahnya. Tonggak tuonya itu di pemerintah daerah. Dan di situ paling utama adalah pendataan. Karena kita sama tahu ada aturan yang mengatakan bahwa semua untuk tanggung jawab kita, kalau sudah bicara mengenai rehab, bicara kerusakan, itu kita tanggung jawab pada BNPB. Ada ketentuan yang jelas. Cuman masalah sekarang data yang sahih yang harus dipublish kepada publik
sampai 1 bulan setelah hari gempa belum keluar. Kenapa itu bisa terjadi? Benang merahnya itu di mana gitu? Ini bukan bicara persoalan-persoalan data, kemudian ada bantuan. Ini persoalannya masyarakat sudah menggigil, Bang Il. Hidup di tenda berbulan-bulan itu horor itu, Bang Il. Ini yang mestinya Bang Il ungkap apa sih faktor penyebab sehingga pendataan ini sangat lelet, berjalan seperti siput gitu. Terus terang saja, Bung, kita pun nggak habis pikir karena ada 2 momentum bagus yang terlewat. Pertama, tadi itu sebulan. Kedua, orang berpuasa dan Idul Fitri. Sekarang sudah lewat. Artinya apa? Kita melihat hari itu harusnya Pemkab atau siapapun yang punya kompetensi untuk menyelesaikan ini sudah selesai harusnya. Sudah kita dorong melalui berbagai kegiatan, itu sebatas yang kita ketahui kan. Nah, dan kita mendengar bahwa data ini sudah ada. Data pertama sekali BNPB H+2, H+3 langsung dia turunkan kerjasama dengan Pusat Studi Bencana UNAM. Sama UNP. 4 perguruan tinggi yang ada teknik sipilnya dikerahkan 130 orang untuk pendataan. Sistemnya sistem sangat aplikatif. Update sekali menggunakan aplikasi sehingga pada hari itu 10 hari setelah itu pendataan oleh 130 mahasiswa teknik sipil se-Sumatera Barat keluarlah data kira-kira 700 rumah. Itu yang dipegang oleh BNPB. Tapi ternyata dalam perjalanannya ada lagi data yang digunakan berdasarkan data dari PU. Dapatlah informasi 1.500 rumah. Yang menjalankan PU siapa? Nah, ini kan masih bagalau informasinya. Artinya apa? Ada ketidakpercayaan karena memang kita nggak bisa menyalahkan juga Bung Tuai karena ketentuan itu sendiri berbeda antara yang dipegang oleh BNPB kategori rusak berat kira-kira 70%. Ya. Dibandingkan PU yang 50%. Itu dengan dasar yang tidak sama ini bakal menghasilkan data yang tidak sama. Sebenarnya ada kesempatan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati pada saat sudah punya 2 data tersebut. Karena waktu itu ada kesempatan menurut informasi dari salah seorang tim PSBB BNPB staf ahli di Sumatera Barat yang mengatakan bahwa dimungkinkan. Jadi kalau segera data itu dipublish oleh Bupati antara 700 versi BNPB dengan 1.500 versi Perkim, kalau hari itu dipublikasi jauh hari, ada kesempatan 2 minggu atau 10 hari untuk mengecek data. Jadi tapi boleh faktanya hari ini, Bang Il, faktanya hari ini publish data itu kan belum ada. Rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan itu kan belum ada. Dan siapa yang berhak untuk mempublishnya? Bupati kah? Sebagai pimpinan di daerah yang menyatakan bahwa ini status daerah kabupaten, status bencana kabupaten, atau orang BNPB kah? Atau siapa? Ya jelas, Bung. Beberapa kali diadakan pertemuan, rapat koordinasi. Terakhir saya ingat waktu itu sebelum puasa, kira berapa? Ini rapat ke rapat saja itu namanya, Bang Il. Masyarakat sudah menggigil, sudah banyak kena ISPA, sudah banyak kena malaria. Ini kan aneh namanya ini. Ada yang baru. Saya punya data per 2 jam yang lalu dapat informasi. Tadi hari ini ada rapat koordinasi. Karena kan tanggal 10 besok itu terakhir tuh. Ya. Ada 16 poin yang hasil rapat koordinasi hari ini. Yang ke-16 poin itu luar biasa, itu akan membebani masyarakat, tidak menyelesaikan masalah. Termasuk diantaranya di sini disebutkan tidak ada masa tenggang. Jadi apapun hasil yang dikeluarkan besok sebelum tanggal 10 dari Bupati, terimalah nasib. Ada juga di situ dibunyikan kalau yang sudah mendapat bantuan tidak boleh tidak berhak mendapat bantuan lagi. Dibunyikan juga bahwa kalau misalkan tidak bersedia yang mendapat bantuan ini dari mana ini? Data. Tidak, yang tidak boleh mendapatkan bantuan lagi bagi yang sudah mendapat bantuan. Dari mana saja kecuali keluarganya. Jadi kalau ada warga setempat rumahnya rusak, kemudian atas dukungan NGO atau kebersamaan kita atas nama kemanusiaan kita dukung, bisa gagal. Dan itu dimungkinkan oleh aturan ini, kesepakatan pertemuan hari ini dimungkinkan untuk diganti ke yang lain. Ini Bung Toai bakal jadi masalah ini. Itu namanya astagfirullahaladzim namanya. Satu lagi. Dana rusak berat 50 juta belum tahu aturannya. Apakah dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, atau apa? Belum tahu juga. Dan buat surat pernyataan
harus menghancurkan rumahnya baru dibangun baru. Kita tahu sekarang Bung Toai, dengan 50 juta tipe 36 saja itu nggak cukup. Udah dihitung-hitung oleh BPBD, itu cuman dinding setengah bata, plafon nggak pakai. Pokoknya udah bagara-gara Om. Bung. Datang lagi gempa cica-cica, runtuh lagi. Runtuh. Dengan catatan tadi ya, kita belum tahu apakah bentuknya uang atau material. Jadi benar-benar masyarakat pertama diberi PR, siapa ke 300 ini? Yang kedua, diberi tanda tanya, apakah harus mengikuti atau tidak? Apakah mendapatkan uang atau barang? Kita nggak tahu nih. Dan yang terakhir, dimungkinkan bakal terjadi konflik horizontal di masyarakat karena dibunyikan di kesepakatan ini kalau tidak setuju atau karena nggak memenuhi persyaratan, misalkan tadi itu sudah pernah dibantu oleh NGO atau yang lain, itu dimungkinkan diganti ke yang lain. Apa yang terjadi, Bung? Saya nggak bayangkan ini. Saya juga tidak bisa bayangin, Bang. Ngopi lu, Bung. Ya. Tapi ini adalah fakta dan yang terungkap. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua DPRD Pasaman Barat, sampai ke Kepala BNPB Pusat maupun Kementerian PU Pusat, mohon kiranya ini jangan dibiarkan terjadi berlarut-larut lagi. Kalau memang ada dananya untuk pembangunan hunian tetap korban bencana adalah tanggung jawab negara, tolong ini dilakukan sesegera mungkin. Karena kita kembali ke pendataan tadi, Bang Il. Ini basis pendataannya rumah atau KK? Jadi kalau aturannya itu basisnya adalah KK. Artinya bisa jadi di rumah di kampung tersebut satu orang punya 3 atau 4 rumah. Kalau mengacu ke aturan yang sebenarnya yang berhak cuma 1. Jadi bukan bisa jadi di rumah itu ada 3 KK. Sebaliknya demikian juga. Jadi artinya apa? Apapun ketentuan yang digunakan sebenarnya bagi kita sebagai pemerhati dan merasa terenyuh dengan kondisi masyarakat, bukalah informasi itu, sampaikan ke publik. Ini loh 700 rumah, ini. Oh, ini 1.200 rumah. Sebenarnya Bung, kalau waktu itu andai-andai saya bayangkan, kalau waktu itu mungkin jauh hari Bupati dan Pemkab mempublish informasi ini 700 rumah, ada kesempatan mereka untuk keberatan. Misalkan ternyata data PU 1.500. Ya. Bisa jadi kalau saya jadi bupati, saya bupatinya, itu sebenarnya kesempatan untuk dia memperjuangkan rakyatnya. Data 700, menurut kami 1.500, dari tengah 1.000 misalnya gitu. Ada kesempatan. Hari ini tidak ada. Tidak ada kesempatan hari ini untuk memanfaatkan semua. Tapi apapun, masih ada kesempatan sebenarnya 4-5 hari, sekarang tanggal 6, sebelum tanggal 10, masih ada 4-5 hari. Tapi celakanya ada kesepakatan juga disebutkan bahwa Bapeda akan membuat semacam informasi kepada di negara-negara jorong-jorong tentang kesepakatan ini, tentang aturan ini. Yang kesepakatan aturan itu sendiri saya nggak yakin nih. Misalkan Bung Riko pun pasang itu di kantor jorong, itu bakal dikerubuti ramai-ramai. Karena kenapa? Ini mengadu-ngadu masyarakat. Artinya mereka yang sudah berhak bisa dibatalkan. Karena kenapa? Dapatkan bantuan. Atau yang sudah berjibaku dapat bantuan dari keluarganya harus dibongkar dulu baru mendapatkan. Kalau tidak, saya nggak tahu tuh gimana kejadiannya. Artinya ketentuan yang selama ini sebenarnya perlu kita buka ke publik supaya jadi bahan diskusi sehingga bisa mendapatkan respon yang positif, mendapatkan kesempatan untuk kita mencari jalan keluar. Hari ini sangat tertutup. Saya suka ini kata-kata Bang Ilham ini bahwa soal rakyat, soal menyelamatkan rakyat itu harus terbuka. Siapapun stakeholdernya harus bisa membuka data itu dan bertanggungjawabkan data itu. Itu saya sepakat itu Bang Il. Cuma persoalannya hari ini dan sampai ke 10 itu sudah ada pula kesepakatan baru. Saya rasa kesepakatan itu bisa dieliminir oleh aturan yang lebih tinggi. Kalau itu keinginan kita bersama, satu kata, selamatkan masyarakat yang masih tidur di tenda, bangun hunian tetap kembali. Bisa itu dieliminir kesepakatan ini. Harusnya demikian. Tapi sampai tadi malam saya coba konfirmasi ke teman-teman di lokasi. Kebetulan 4 hari yang lalu alumni dari Teknik Sipil Unan ada juga turun waktu itu.
masih belum dapat juga konfirmasi terakhir, baru tadi pagi, tadi 2 jam yang lalu. Tadi malam pun saya coba cek ke masyarakat, demikian juga. Artinya apa? Ini benar-benar sesuai situasi yang kalau menurut pendapat saya nih, Bung, ini bakal jadi masalah besar ini. Harusnya kebersamaan yang dari awal sudah bagus, hari ini harusnya kita mendapatkan buahnya. Tapi jangan ragu, Bung. Jangan ragu. Kenapa? Saya yakin pada akhirnya pemerintah dari berbagai tingkatan, walaupun belum putus, di sini bunyikan juga yang rusak sedang sesudah ketentuan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Silahkan mana datanya. Tapi ada koma. Mengenai besarannya menyesuaikan APBD. Artinya itu masih digantung lagi. Pemerintah kabupaten pun, Bung, di sini, Bung, rusak ringan dibagi 3 kategori lagi. 10, 20, 30%. Bayangkan Bung Toae bagaimana mengidentifikasi rumah 10%, 20%, 30%. Hari ini dan kemarin sebelum kaya itu bisa dikatakan sudah 80% rusak orang ini. Artinya menyuruh petugas jorong atau wali nagari untuk mendata, rumah Anda 10%, Anda 20%, itu kan bunuh diri itu, Bung. Luar biasa, Bung. Tapi yang berarti data yang dibuat BNPB dengan melibatkan 4 perguruan tinggi Fakultas Teknik di Sumbar ini jadi tidak berarti gitu? Atau hanya sebagai yang jadi dasar? Itu yang anehnya. Harusnya dari awal itu sudah jadi acuan bahwa ada data pembanding, dikolaborasikan aja. Dikolaborasi dan itu sudah berbagai kesempatan yang dikatakan tadi, rapat di forum terbuka masih bisa kita buka hasil webinarnya, sepakat untuk data ini dikawinkan lah gitu, sehingga dapat data yang disepakati bersama itu dipublish. Tapi kan nggak terjadi. Nah sekarang keluar lagi aturan baru, kategorisasi itu dibikin lagi demikian saklek gitu. Yang ringan pun dibagi lagi 3 kategori, 10, 20, 30%. Saya nggak kebayang nih, Bung, gimana caranya melaksanakan mengkategorisasikan ringan demikian. Kemudian juga yang sedang pun nggak tahu juga berapa akan didapatkan bantuan dari provinsi. Yang berat pun ternyata juga masih banyak persyaratan A, B, C, D, E yang semuanya itu bakal jadi PR besar bagi kita bersama ini. Itulah Bang Ilham Mirman, founder Ranah Rantau Circle, yang berjibaku sejak hari H+1 bencana gempa Pasaman Barat dan Pasaman itu terjadi. Dia mau buang waktu, mau berlumpur, mau berhujan, mau berdingin untuk melakukan advokasi kepada korban gempa, sehingga cukup diakuilah aktivitas dari Bang Ilham Mirman bersama relawan-relawan yang konsen terhadap recovery dari korban bencana gempa di Sumatera Barat, khususnya Pasaman dan Pasaman Barat tersebut. Tapi sekali lagi ini ngobrol pintar bareng Toat, bukan untuk mencari-cari celah, mencari-cari borok, tapi ini bagian dari untuk pengayaan kita semua bahwa derita rakyat harus diselamatkan di atas segala-gala kepentingan. Mungkin Bang Il, sebelum berakhir ada testimoni atau curhatan masyarakat korban gempa yang ingin Bang Il sampaikan. Kapan perlu pakai menangis air mata pun nggak apa-apa, Bang Il. Mungkin nggak perlu menangis, Bung, tapi saya merasa dan beberapa teman merasa punya hutang moral dan hutang profesional. Karena kenapa? Kami 3 kali, bahkan sekarang sedang menunggu permintaan, kemarin ditelepon oleh PMI pada Pasaman Barat untuk memberikan yang namanya klinik konstruksi. Artinya apa? Dari kacamata kami sebagai pelaku konstruksi yang memang bidang keilmuan kami seperti itu dengan Pak Febrin, kami dan Pak Febrin kebetulan salah satu yang diberi tugas untuk mendata dari BNPB sehingga sangat tahu aturan ini, dan beliau dari Pusat Studi Bencana UNAN, bukan sekali sini saya butuh sudah berbagai tempat. Kita sepakat menjadikan ini sebagai percontohan, dan kita juga sepakat bagaimana masyarakat yang rumahnya hari ini tidak seluruhnya rusak berat atau rusak berat pun masih tegak. Prinsip beliau ini selagi masih tegak masih bisa kita perbaiki. 3 kali kita mengadakan penyuluhan di berbagai jorong di negari, bahkan kita door to door ke rumah, ke sekolah, ke masjid, mengadakan penyuluhan untuk perbaikan rumah yang menggunakan metode kawat anyam namanya. Kita publikasikan, alhamdulillah respon masyarakat cukup bagus. Terakhir kira-kira 10 hari yang lalu kami dengan Pak Febrin datang lagi ke sana membawa alat
Kita beli alat bor untuk mengupas perbaikan rumah 6 unit, kemudian 5 sebelum sudah 11 unit, kemudian kita bantu mereka untuk memperbaiki rumahnya segera. Kenapa? Hari itu kita ingin pada saat Hari Raya Idul Fitri, masyarakat yang memang rumahnya masih bisa diupayakan untuk digunakan, dorong untuk perbaiki. Respon bagus. Tapi dengan ada ketentuan seperti ini, tentu kami merasa hambar dan merasa bertanggung jawab. Jangan-jangan gara-gara kita bantulah mereka hilang haknya. Dulu waktu di webinar sudah kita ingatkan, ada namanya dana tunjangan hidup namanya. Tolong ingatkan, jangan sampai nanti hak masyarakat terabaikan gara-gara semangat kami untuk membantu masyarakat. Dapat jalan tengahnya, oke, ganti nama namanya. Jadi sudah ada upaya kita mengantisipasi, jangan sampai nanti niat baik kita supaya masyarakat segera mandiri, rumah-rumah yang sebenarnya masih bisa kita perbaiki, bisa kita gunakan, segera, nggak harus menunggu supaya masyarakat bisa bangkit kembali. Hari ini Bung, luar biasa Bung. Saya nggak tahu nih, besok datang mereka dari Pasaman ke rumah kita mempertanyakan bagaimana nih Pak Ilham, bagaimana Pak Febri, malu kita. Karena kenapa? Ketentuan ini sangat tidak adil. Pada saat masyarakat yang memang perlu untuk didorong segera mandiri, membangun ekonominya, membangun jiwa untuk mandirinya, hari ini justru dinafikan. Dengan aturan seperti ini dinolkan dan dianggap itu malah beban. Karena dianggap sudah mendapatkan bantuan yang bantuannya tidak seberapa, sekarang harus dibatalkan atau dipindah ke tempat lain. Saya pikir ini beban moral. Closing statement. Beban moral. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan, saya mohon, meskipun kita ketahui bahwa namanya aturan formal itu sangat saklek, tapi disitulah jiwa besar seorang pemimpin, dalam hal ini bupati, harus menjadikan ini sebagai pelajaran dan memperjuangkan pusat. Karena kita tahu selama ini BNPB selalu membuka diri. Nah, mungkin APR di tangan Pak Bupati dan kepala daerah, tolong manfaatkan waktu yang tinggal berapa hari ini untuk memperjuangkan. Jangan sampai hak-hak masyarakat terabaikan. Mereka yang sudah mandiri, mereka yang sudah berjuang untuk hidup normal kembali harus dihargai, jangan sampai dihilangkan haknya. Demikian Bung. Terima kasih Bang Ilham Irman. Itulah ngopi bareng Toat sore ini yang mengungkap sebuah fakta yang tidak sangat jauh dari berkesesuaian terhadap keinginan rakyat untuk korban gempa itu untuk seperti sebelum terjadinya gempa bumi di Pasaman Barat. Kita berharap satu hal saja, habiskan derita rakyat korban gempa di sana dan tinggalkan semua tetek bengek regulasi yang membebankan, yang akan menjadi beban bagi rakyat di bencana tersebut. Mungkin saja, lewat podcast ini kita juga berharap bagi BNPB, CQ, Fakultas Teknik di Sumbar yang telah turun berjibaku untuk melakukan pendataan, membuat surat kepada Presiden, CQ, Kepala BNPB, CQ, Kementerian PU, supaya ini jangan dipakai menjadi sebuah dasar untuk membangun hunian tetap bagi korban gempa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bang. Sukses.